Perkenalkan, nama saya Farid Ratsan Mami dengan NIM 2330 10 40 20 20027. Perkenalkan, nama saya Farista Syafa Arera dengan NIM 2330 1040 20041. Nama saya Niken Syawali Wardana dengan NIM 2330 2040 20067. Nama saya Engki Kurniawan dengan NIM 2330 20 40 253. Saya Maria Florentina dengan NIM 2330 1040 239. Perkenalkan, nama saya Ajijah dengan NIM 2330 2040 243. Saya Perlin Jesti dengan NIM 2330 1040 20 003. Oke, kembali lagi bersama saya Farid Ratsan dari kelompok 7. Di sini kami akan mereview jurnal yang berjudul Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia yang akan dijelaskan oleh kawan-kawan kami. Oke, langsung saja. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang pendahuluan kegiatan pembangunan Indonesia yang selama ini menggunakan konsep pendekatan pertumbuhan atau developmentalism telah membawa dampak buruk pada kuantitas dan kualitas SDA itu sendiri. Karena SDA dieksplorasi dan dieksploitasi untuk membiayai kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Selain dari peraturan perundang-undangannya, permasalahan juga muncul dari sisi lembaga dan proses implementasi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada akhirnya, permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan konflik atau sengketa yang berujung pada timbulnya kerugian pada masyarakat dan rusaknya kualitas SDA dan lingkungan itu sendiri. Saya akan membacakan bagian tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengkaji strategi atau model pengelolaan SDA yang mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung aspek sosial dan ekonomi. Penelitian juga bertujuan memberikan masukan terhadap kebijakan publik terkait pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Saya akan membacakan metode penelitian. Metode yang digunakan berupa pendekatan kualitatif deskriptif atau kuantitatif jika sesuai artikel, dengan analisis terhadap data sekunder seperti dokumen kebijakan, studi kasus, dan data lingkungan dari lembaga resmi. Bacakan bagian pembahasan yaitu sistem penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian terpenting dari hukum lingkungan itu sendiri. Karena dari melalui penegakan hukum dapat dilihat tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan dan kebijakan atau perizinan yang berlaku melalui instrumen pengawasan dan penerapan sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi pidana maupun sanksi perdata. Saya akan membacakan bagian kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari ketetapan MPR nomor 9 /MPR 2001 tersebut antara lain: yang pertama, perbaikan tata kelola SDA dan lingkungan. 2. Pencegahan dan pemulihan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan. Yang ketiga, penegakan hukum lingkungan secara komprehensif. Yang keempat, kesiapan menghadapi perubahan iklim dan bencana ekologis. Sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Masalah-masalah lingkungan yang timbul akan semakin kompleks, mengingat semakin terbatasnya ketersediaan SDA dan kualitas dari SDA itu sendiri yang semakin menurun. Untuk itu, instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebagaimana yang tertera dalam pasal 14 UU PPLH perlu dioptimalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.